Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fitriani, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Pekanbaru, utusan dari SD Negeri 55 Kota Pekanbaru. Kali ini saya akan melakukan supervisi akademik dengan Ibu Dewi Susanti SPDI, guru kelas 6. Assalamualaikum Bu Dewi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Lero. Ya, baiklah Bu, hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik ya. Adapun tujuan supervisi akademik ini dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa ibu mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan ini juga ada 3 tahap. Yang pertama ada observasi dan pasca observasi. Ya, saat ini yang kita lakukan adalah pada tahap pra-observasi. Ya. Nah, untuk persiapan awal yang nanti akan Ibu lakukan untuk pembelajaran saat observasi, saya akan bertanya-tanya sedikit supaya lebih percaya diri lah nanti tampilnya area pengembangannya bagaimana gitu ya. Sedikit nih Bu, saya mau tanya, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Berdasarkan SPP yang saya buat, jadi tujuan itu nanti ada 2. Yang pertama bagaimana anak-anak menganalisis bilangan bulat, yaitu tentang pengurangan dan penambahan. Kemudian yang kedua bagaimana anak-anak kita ini mampu nanti menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan bilangan bulat dan kehidupan. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan untuk pembelajaran di kelas itu ya. Jika begitu, area pengembangan yang mana yang ingin akan dikembangkan? Adapun area pengembangan yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana anak-anak bisa aktif dalam pembelajaran, kemudian mereka juga mampu menganalisis masalah-masalah yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengembangan dalam. Baik, berarti area pengembangan yang ingin dicapai itu murid aktif dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga tercapai sehingga begitu anak-anak juga bisa melakukan operasi penjumlahan dengan kegiatan sehari-harinya. Ya. Kalau begitu strategi apa yang akan diterapkan agar tujuan tadi tercapai? Nanti dalam pembelajaran ini saya menggunakan strategi PBL dari itu problem based learning. Kemudian di situ juga nanti ada metode sama, diskusi, penugasan. Kemudian saya juga menggunakan video simulasi, nanti ada kartu bilangan bulat itu komunikatif. Betul sekali Bu ya, strategi yang Ibu gunakan sudah lengkap gitu ya. Media pembelajaran pun sudah variatif gitu ya. Untuk strateginya sudah bagus, semuanya juga itu ya. Kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan pembelajaran ini? Pembelajaran ini nanti saya lakukan di hari Selasa, tanggal 5 Desember 2020. Nah, kalau begitu nanti pada hari Selasa tanggal 5 Desember ini, boleh saya observasi langsung Ibu melihat-lihat atau mencatat sesuai dengan area pengembangan yang ingin kita lihat ini, kita kembangkan. Boleh sekali. Sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan pra-observasi? Dari yang saya tangkap adalah bahwa dari percakapan kita ini nanti bagaimana saya akan membuat anak-anak belajar aktif, kemudian sampai tujuan pembelajaran yang akan saya buat. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya telah berbincang-bincang dengan saya di tahap pra-observasi ini. Nanti kita bertemu lagi di observasi dan pasca observasi. Ya, bisa yang ideal. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Ada yang tidak datang? Ada. Siapa yang tak datang, Nak? Nadia, Haikal. Oke, ada Nadia, Zaki, ya. Oke, keterangannya sakit ya. Kita doakan semoga yang tidak datang hari ini segera sembuh. Ya. Oke, coba dulu ketua kelas maju Nak. Siapkan.
kalian membayar dengan uang dan kemudian kalian mendapatkan kembalian? Pernah? Oke. Atau mungkin anak ibu berbelanja tetapi uangnya kurang? Pernah? Itu sebenarnya adalah operasi dalam bilangan bulat. Jadi nanti dari situ kita akan bisa belajar bahwa dalam kehidupan sehari-hari operasi bilangan bulat itu sering kita pakai. Oke, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Adapun tujuan yang pertama adalah anak-anak ibu nanti mampu menganalisis bagaimana cara penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua, anak-anak ibu mampu berdiskusi secara kelompok. Nah, jadi nanti kita akan berdiskusi. Misalnya ada sebuah permasalahan, bisa dilihat di layar ya, Ibu bacakan. Dalam suatu kelas terdapat 30 siswa. 12 siswa diantaranya adalah perempuan. 12 siswa suka belajar matematika dan 4 diantaranya itu adalah perempuan. Tentukan banyak siswa laki-laki yang tidak suka belajar matematika. Oke, kira-kira ini kalau seperti ini jawabannya gimana? Ya, ini berhubungan dengan operasi hitungan ya, penjumlahan dan pengurangan. Coba, dalam suatu kelas terdapat berapa siswa? 30. Oke, ada 30 siswanya. Siswa perempuannya berapa orang? 12. Oke. 12 siswa suka belajar matematika. 12 siswa, ada 12 anak yang menyukai matematika, ada 4 anak perempuan di dalamnya. Jadi sisanya adalah anak laki-laki yang tidak suka belajar. Jadi kira-kira ada berapa orang laki-laki yang tidak suka belajar matematika? Yuk, siapa yang bisa? Ayo, coba Diva. Berapa anak laki-laki yang tidak suka matematika, Diva? Ada 10, yuk. Coba Diva maju dulu. Oke, tadi temanmu Diva menyebutkan ada 10 anak. Coba dari mana Diva menemukan 10 anak itu? Ya, yang lain kita perhatikan ya. Kira-kira teman kita Diva tahu dari mana? Oke, teman kita Diva membuat jumlah siswa tadi ada berapa nak? 20. Ada 20, benar. Kemudian ada 12 perempuan, 18-nya laki-laki. Oke, bagus ya, berarti teman kita Diva mampu menganalisa soal. Jadi anak ibu, ketika ada soal kita harus buat seperti yang dibuatkan oleh temanmu Diva tadi ini ya. Oke, coba anak yang lain perhatikan. Teman kita Diva menjawab ada 10 siswa. Benar atau salah? Benar. Ya, kasih tepuk tangan untuk teman kita Diva. Itu adalah salah satu cara menganalisis, cara mengerjakan bagaimana itu yang namanya penjumlahan dan pengurangan operasi bilangan bulat. Oke, anak ibu, hari ini kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat. Pelajarannya adalah tentang penjumlahan dan pengurangan. Oke, boleh perhatikan ke depan dulu ya. Nah, ibu perhatikan dulu ke depan. Materi kita hari ini adalah tentang apa tadi nak? Kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat sebenarnya banyak cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan garis bilangan. Kemudian kita bisa menggunakan kancing baju, banyak medianya. Kita juga bisa memanfaatkan kertas ya. Bisa disebut dengan namanya kartu bilangan. Jadi pada hari ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan media kartu ya. Ibu sudah siapkan kartunya? Oke, ibu sudah siapkan 2 kartu yang berbeda warnanya, berwarna merah dan berwarna biru. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan media kartu.
Ada kartu apa di tangan kanan ibu? Merah. Kartu berwarna merah. Di tangan kiri ibu berwarna kuning. Kartu merah ini untuk bilangan bulat positif. Ya, ibu berikan tanda sini positif. Kemudian kartu kuning ini untuk bilangan bulat negatif. Oke, anak-anak ibu silakan diperhatikan. Tadi kartu merah untuk bilangan apa nak? Untuk positif, kartu kuning untuk negatif. Jadi dalam operasi penjumlahan, misalnya kita ingin menjumlahkan bilangan positif dengan positif. Positif dengan negatif dulu, positif. Misalnya ini. Di tangan kanan ibu ada kartu berwarna merah 2. Ini artinya 2 bilangan bulat positif. Oke, sebelum kita melakukan penjumlahan, ibu akan ingatkan lagi bahwa kartu merah, 1 kartu merah artinya positif 1. Ya. 1 warna kuning artinya negatif 1. Ketika ibu menjumlahkan, menggabungkan 1 kartu merah dengan 1 kartu merah lagi, jadi ada berapa bilangan positif? 2. Ada berapa bilangan positif? 2. 2. Misalnya ibu akan melakukan operasi penjumlahan positif dengan positif. Ibu ambil lagi kartu. Nih, misalnya begini. Positif 2 ditambah positif 1. Karena sama-sama ada warnanya? Sama. Jika warnanya sama, kita tinggal menggabungkan. Sekarang kita tinggal menghitung. Berapa jumlah kartu? 3. Jadi 2 ditambah 1, hasilnya 3. Bagaimana kalau dia ditambahkan negatif? Oke, kita tambahkan. Ini menunjukkan angka berapa kalau 2? Positif 2. Ibu tambahkan misalnya 2 ditambah negatif 1. Oke, kalau seperti ini gimana caranya Bu? Kita harus menggabungkan, ya. Kita gabungkan, kartunya berpasangan. Nih, kayak gini. Sudah berpasangan kartunya? Sudah. Oke. Ketika dia berpasangan seperti ini, maka ini kita anggap habis. 0. Ya, ketika ada berpasangan kayak gini. Kalau dia 1 pasang, langsung habis. Ataupun nanti ada 2 pasang yang sama begini, habis. Kalau sudah begini, ini tinggal kita ambil. Sisa berapa ini? 1. Kartu kuning atau kartu merah? Merah. Berarti tadi 2 ditambah negatif 1, hasilnya tadi berapa? 1. Positif 1. Oke, anak-anak ibu, misalkan lagi ibu ingin melakukan penjumlahan 3, positif 3 ditambah negatif 4. Oke, yang pertama ibu mengambil kartu berwarna apa? Merah. Oke, bagus. Berapa kartu merah yang ibu ambil? 3. Bagus. Karena positifnya ada 3. Kemudian ditambah. Nah, kalau namanya ditambah berarti kita menambah kartu yang lain. Ditambah berapa katanya nih? 4. Negatif 4. Kalau ditambah negatif 4 berarti ibu mengambil kartu apa lagi nak? Kuning. Berapa banyak? 4. Oke, kita akan mengambil kartu kuning sebanyak 4. Ya, nanti kita akan tahu hasilnya. Nih, ibu sudah memegang 3 kartu merah dan 4 kartu kuning. Kira-kira berpasangan enggak? Ada berapa pasang yang sama? 3. Kita coba ya. 1 pasang berarti 0. Kemudian 1 pasang habis dan 1 pasang. Apa yang bersisa? Ada berapa kartu kuningnya? 1. Jadi hasilnya adalah negatif 1. 3 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 1. Karena yang tersisa adalah kartu kuning. Oke, untuk membuat anak ibu lebih paham, ibu punya video simulasi ya. Silakan diperhatikan. Oke, untuk menambah pemahaman anak-anak ibu, ini ada video simulasi
simulasi bagaimana menggunakan kartu bulat positif dan kartu bulat negatif. Kartu positif tadi berwarna apa? Merah. Kartu kuning melambangkan negatif. Oke, silakan disimak videonya ya. Satu kartu merah melambangkan satu positif, kemudian satu kartu kuning itu artinya negatif satu. Jika ada sepasang kartu maka itu 0. Ya, kalau berpasangan mereka langsung 0. Oke, kita perhatikan contoh soalnya. 5 ditambah 6. 5 itu positif atau negatif? Positif. Kita tampilkan 5 gambar berwarna merah. 6-nya positif? Positif. Ingat ya, kalau penjumlahan berarti menambah kartu. Langsung kita hitung ada berapa jumlah kartu warna merahnya. Ada berapa jumlahnya? 11 kartu positif. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 6 ditambah negatif 7. 6 positif atau negatif? Positif. Merahnya sebanyak 6. Kemudian kartu negatifnya 7. 6 ditambah negatif 7. Ada berapa yang berpasangan? 2. Sisanya berapa? 1 kartu berwarna kuning. Kalau berwarna kuning berarti artinya negatif 1. Hasilnya negatif 1. Oke, silakan lihat lagi contoh-contoh yang berikutnya. Yang ketiga, negatif 6 tambah 7. Negatif 6 berarti kartu berwarna kuning. Kita diambil kartu kuning, kemudian ditambah 7 kartu berwarna merah. Tengok yang berpasangan, ya, yang berpasangan itu berarti habis dia. Tersisa 1 kartu positif. Negatif 6 tambah 7 hasilnya 1. Merah adalah bilangan positif. Apabila kartu biru dan merah dipasangkan, maka bernilai netral atau 0. Contoh, 3 tambah min 5. 3 adalah bilangan positif, sehingga kita ambil kartu merah 3 buah, kemudian ditambah dengan min 5. Maka kita ambil kartu biru 5 buah. Untuk mendapatkan hasilnya, kita pasangkan kartu merah dan biru supaya bernilai netral atau 0. Sisanya adalah hasilnya. Dapat kita lihat bahwa yang tersisa kartu biru 2 buah, maka hasilnya adalah negatif 2. Contoh selanjutnya, min 4 tambah 6 sama dengan min 4 adalah bilangan negatif, sehingga kita ambil kartu biru 4 buah, lalu tambah 6, maka kita ambil kartu merah 6 buah. Lanjut, kita pasangkan kartu merah dan biru. Jadi yang tersisa adalah hasilnya, yaitu 2 kartu merah yang melambangkan 2. Lanjut ke contoh pengurangan. Min 2 kurang 7 sama dengan min 2 adalah bilangan negatif, sehingga kita ambil kartu biru 2 buah dikurang dengan 7. Karena 7 adalah bilangan positif, di sini tidak ada kartu yang positif atau merah. Oleh sebab itu, kita harus menambah kartu yang bernilai 07 pasang, supaya kita dapat 7 buah kartu merah. Anak Ibu sudah melihat simulasi di layar bagaimana melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Paham anak-anak Ibu? Sekarang Ibu mau tes. Siapa kira-kira yang bisa ya? Misalnya ada penjumlahannya 2 ditambah 2. Siapa yang bisa? Oke, bagus, semuanya angkat tangan. Kelompok ini nggak angkat tangan. Oke, coba Delvin maju, coba dipraktekkan jika menggunakan kartu bilangan bagaimana. Oke, yang pertama diambil kartu. Oke,
Oke, coba menghadap ke kawannya. Tadi 2 ditambah 1. Gimana cara mengerjakannya? 2. Oke, bagus. Yang pertama kita ambil kartu berwarna merah. 2 ditambah 1. Jadi hasilnya? Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Delvin. Walaupun sebenarnya Bu itu gampang ya Bu. Iya, tapi hari ini kita bagaimana menganalisis dengan menggunakan kartu. Ya, 2 ditambah 1. Oke, coba kalau kita tes ditambah dengan bilangan negatif. Siapa yang bisa? Oke, coba Rangga. 2 ditambah negatif 1. Kartu apa yang diambil dan kartu apa yang diambil? 2. Oke, ditambah negatif 1. Coba yang lain diperhatikan, benar enggak yang dilakukan? Oke, ini 2 benar. Oke, berpasangan 1, sisanya tinggal. Jadi hasilnya 2 ditambah negatif 1 berapa? 1. Oke, bagus. Tangan. Siapa lagi yang mau maju? Saya Bu. Oke, bagus. Zidan maju. Coba sekarang Zidan Ibu kasih soal 2 ditambah negatif 3. Yang pertama kartu apa? Positif. Oke, bagus. Kartu positif berwarna apa tadi? Merah. 2 ditambah 3. Oke, kartu kuningnya diambil 3, benar? Oke, lanjut. Gimana lagi caranya? 2 ditambah negatif 3. Tangan. Sisa 1. Jadi 2 ditambah negatif 3 hasilnya? Negatif 1. Oke. Tepuk tangan nak. Paham? Oke, silakan anak ibu duduknya berkelompok. Kita akan mengerjakan LKPD. LKPD itu artinya lembar kerja peserta didik. Kelompok 1 siapa? Ambil nak. Pegang dulu ya, nanti ibu akan jelaskan caranya. Kelompok 2 duduk. Bebas saja boleh siapa. Yang penting kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Maju. Kelompok 5. Kelompok. Nah. Oke, anak ibu sudah memegang LKPD. Di situ ada cara pengerjaan, kemudian di situ juga ada nama kelompok teman-temanmu. Ya, yang ini untuk lembar yang pertama, coba diperhatikan. Di sini nanti anak ibu isi nama teman kelompokmu, ditambahkan saja jika angkanya kurang di sini. Ya. Kemudian di bawah ini adalah contoh pengerjaan, tata caranya. Dan untuk kertas yang kedua, ini tadi punya kelompok mana? Oke. Pinjam dulu. Untuk yang kedua, ini nanti kamu kerjakan. Coba perhatikan yang lembar 2-nya ya. Ini nanti yang akan kamu diskusikan dengan teman kelompokmu. Bu, nanti nempelnya gimana? Bu, nggak muat. Menempelnya di kertas pertama di halaman belakangnya. Coba perhatikan. Ini kan nanti menempel kan? Ada contohnya nomor 1 berapa ditambah berapa itu? Coba nomor 1 5 ditambah 2. Kan kalau di sini nggak muat kartunya kan? Nanti menempelnya di lembar yang pertama di halaman belakang. Paham? Dan Ibu akan berikan kamu kartu kuning dan kartu merah untuk setiap kelompok. Oke, ini kartunya. 6 ya. Kelompok itu. Bentar ya, yang belum tunggu sebentar. Oke, kalian sudah pegang kartunya kan? Itu nanti silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompokmu. Bisa dipahami? Boleh dibaca dulu tata cara pengerjaannya di LKPD. Oke, anak ibu, sudah pegang LKPD semuanya? Silakan dikerjakan dengan teman kelompokmu. Oke, silakan dikerjakan. Nanti menempelnya di sini. Ya, oke, silakan dikerjakan. Gunakan lem yang sudah dibawa.
Iya, di bawah. Disusun aja biar nanti kamu nampak. Betul ya? Jadi semuanya paham nanti. Berdiskusi ya. Iya, dibuat angka berapa hasilnya? Rapi-rapi menyusunnya. Pengurangan berarti mengambil satu. Oke, anak-anak ibu, sekarang kita akan presentasi. Sudah siap semua kan? Oke, silakan dulu kelompok 1 presentasikan hasilnya. Silakan maju kelompok 1, siapa yang mewakili? Ayo kelompok 1. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 menunjukkan hasil kerjanya. Yang lain silakan simak dan berikan tanggapan mereka sudah benar atau masih salah. Ini adalah hasil dari kelompok 1. Yang nomor 1, 5 tambah 2 sama dengan 7. Oke, coba tunjukkan. Oke, ini hasil dari kelompok 1. Pertama 5 ditambah 2. Benar? Oke, bagus. Oke, nomor 2. Nomor 2 soalnya berapa? 4 dikurang 4 hasil dari kelompok 1. 4 positif dikurangi 4 negatif hasilnya 0. Benar? Oke, bagus. Kemudian nomor 3 berapa? Negatif 3 tambah negatif 4. Oke, negatif 3 tambah negatif 4. Negatif 3, oke 3 kartunya, tambah negatif 4, hasilnya negatif 7. Oke, bagus. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Ayo, siapa yang mau mewakili? Tinggal menunjukkan apa yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok ya. Oke, ini dari kelompok. Oke, perhatikan nah, apa yang dikerjakan oleh kelompok 2. Positif 5 ditambah positif 2. Coba tunjukkan hasil kerjanya. Positif 5, 5 merah tambah 2. Benar? Oke, lanjut nomor 2. Oke, nomor 2, 4 dikurang 4. Perhatikan yang dikerjakan oleh kelompok 2. 4 dikurang 4. Benar atau salah? Kartu merah menandakan positif. Kartu merah ini sama-sama positif. Jadi harusnya yang sebelah kiri ini berwarna apa? Ya, jadi kelompok 2 dan
positif. Ketika angka negatifnya lebih besar dibandingkan angka positif, maka hasilnya adalah ketika negatifnya lebih besar maka hasilnya paham? Oke, sekarang ibu tanya dulu. Sekali lagi, sudah paham penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Coba sekarang ibu ingin tanya pendapat dari kelompok ini. Kelompok 6, apa yang dirasakan dengan pembelajaran menggunakan kartu tadi? Rasanya gimana? Boleh kelompok yang lain. Apa yang kamu rasakan belajar menggunakan media, kemudian kita pakai kartu? Apa yang dirasakan? Pembelajarannya gimana? Pembelajarannya menyenangkan, membuat lebih cepat. Oke, sebelum kita evaluasi, ada yang ingin bertanya atau tidak? Oke, anak ibu semuanya sudah mengerjakan LKPD. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini dan sebelum ibu memberikan evaluasi, ada yang mau bertanya? Oke, silakan Zidan. Bagaimana cara cepat mencari 5 kurang dari 7? Oke, pertanyaan Zidan. Gimana caranya supaya kita langsung bisa cepat menjawab 5 kurang negatif 7? Ayo, ada nggak temannya yang bisa? Oke, Fajar. Gimana caranya, Jan? Oke, jawaban Fajar ketika tanda kurang bertemu tanda negatif, maka dia langsung menjadi tanda tambah. Jadi kita langsung menambah 5 ditambah 7. Itu tidak paham, tidak? Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Ya, oke, anak-anak ibu, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Silakan perhatikan yang ada di depan. Itu ada 5 soal, silakan dikerjakan di buku latihannya. Ya, ditulis soalnya kemudian dibuat jawabannya. Jangan lupa hari ini tanggal berapa? 14 Agustus 2023. Selesaikan. Ingat lagi konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tadi. Penjumlahan berarti menambah, pengurangan berarti diambil. Ibu udah selesai semuanya? Silakan dikumpulkan di setiap kelompoknya masing-masing. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar lanjutan dari hari ini, yaitu tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, tetap semangat, terus belajar di rumah. Akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hafalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang melakukan kegiatan pasca observasi setelah selesai melakukan supervisi akademik atau observasi di kelas Ibu Dewi SPDI di kelas 6. Assalamualaikum Bu Dewi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Pada percakapan pra-observasi kemarin kita sudah melihat area pengembangan apa yang ingin dicapai. Saya juga sudah melihat dan mencatat beberapa hal yang terkait proses pembelajaran saat supervisi atau observasi yang kita lakukan kemarin. Nah, tujuan mengevaluasi ini sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Nah, sekarang saya ingin tanya sedikit. Bagaimana perasaan Ibu saat menjalani observasi kelas saat itu berlangsung? Oke, memang awalnya saya merasa sedikit grogi menurun ya, grogi. Tapi berlangsungnya waktu, alhamdulillah itu bisa terkendali dengan baik dan berjalan lancar. Alhamdulillah lancar, selesai Bu ya. Iya. Lalu apa yang sudah Ibu lakukan pada saat pembelajaran di kelas itu sudah sesuai dengan area pengembangan yang ingin dicapai? Saya sudah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang saya buat. Dan saya juga melihat bahwa anak sudah aktif dalam pembelajaran dan tujuan pembelajaran juga sudah tercapai. Oke. Lalu bagaimana Ibu menilai sendiri proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin? Kalau menurut saya merasa masih belum maksimal Bu, dalam pembelajaran kemarin. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena ada beberapa murid yang belum aktif dalam pembelajaran.
Oh, jadi begitu Bu Dewi ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya waktu observasi kemarin? Boleh sekali Bu. Jadi waktu ibu melakukan pembelajaran, saya mengamati dan mencatat beberapa hal ya. Waktu ibu memberikan pembelajaran, menyampaikan materi di situ kan, saya lihat anak-anak sangat antusias dan fokus melihat tayangan yang ibu tampilkan gitu ya. Murid juga cukup aktif waktu berkelompok, menggunakan kartu merah dan kuning untuk bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, saat dia berdiskusi pun juga tanya jawabnya juga cukup lumayan gitu ya. Di sana anak aktif lah di situ. Nah, itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk waktu percakapan pra-observasi. Nah, bagaimana dengan pendapat Ibu? Terima kasih Bu Nurul ya sudah mengamati dan hasilnya begitu. Saya pun merasanya sudah seperti itu. Nah, namun ini sedikit tuh ya, saya melihat ada hal-hal yang bisa dikembangkan untuk murid lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Karena tadi Ibu sebutkan ada beberapa anak yang tidak aktif. Ya. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu tingkatkan dalam area pengembangan ini supaya anak lebih aktif lagi dalam pembelajaran? Saya rasa agar murid lebih aktif dalam pembelajaran, saya harus lebih mengetahui gaya belajar mereka, minat dan bakat mereka, jadi mereka bisa belajar lebih nyaman. Berarti kita melihat Ibu ingin buat dulu kebutuhannya apa, ya gaya belajarnya, oke, minat belajarnya bagaimana. Jadi begitu Bu ya, apa sudah terbayang apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi di area performa Ibu di area ini? Iya, saya akan mencoba nanti ke depannya bagaimana pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid ya. Ya bagus itu Bu ya, saya sangat mendukung pembelajaran yang akan Ibu lakukan, pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid ya. Kira-kira kapan Ibu akan mulai melaksanakannya? Secepatnya Bu Nurul, saya juga tentunya butuh bantuan dari rekan sejawat yang lain supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa terlaksana. Gitu ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu ya, sesuai dengan harapan kita semuanya. Terima kasih Bu Dewi sudah menjawab pertanyaan saya di sesi pasca observasi ini. Mudah-mudahan semua yang kita inginkan tercapai. Terima kasih Bu Dewi. Demikianlah percakapan pasca observasi kali ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.